Teman-teman, kayaknya Stamford Bridge bakal makin panas nih. Chelsea lagi-lagi bikin headline bukan karena performa di lapangan yang naik turun bak roller coaster, tapi gara-gara manuver transfer yang siap bikin rival gigit jari. Kabar terbaru, mereka lagi matengin rencana buat ngelempar tawaran menggiurkan demi ngangkut Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen. Nilainya gede bro. Kalau dihitung-hitung setara harga supercar kelas dewa. Cerita ini mulai rame setelah Vicajes ngeluarin bocoran kalau Hincapié masuk kategori target prioritas buat The Blues. Kenapa? Karena ada masalah serius di lini belakang. Levi Colwill, salah satu andalan di pertahanan, dikabarkan kena cedera lutut parah ACL yang kemungkinan besar bikin dia absen sampai musim kelar. Ini jelas bikin Enzo Maresca, sang pelatih, harus muter otak. Tanpa Colwill, tembok pertahanan Chelsea bisa jadi gampang bobol. Makanya, Hincapié dipandang sebagai solusi instan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Buat yang belum terlalu kenal, Piero Hincapié ini bek Ekuador yang udah 2 musim terakhir jadi tembok kokoh buat Bayer Leverkusen. Di bawah arahan Xabi Alonso, dia bukan cuma sekadar bek tengah, tapi juga sering main di posisi bek kiri tambahan. Fleksibilitasnya ini bikin dia jadi pemain langka yang bisa adaptasi sama kebutuhan taktik. Xabi sendiri sering ngeracik formasi unik dan Hincapié selalu jadi salah satu bidak penting. Leverkusen era Alonso udah ngalamin 2 musim sukses dan Hincapié jadi salah satu faktor utama. Mainnya konsisten, mentalnya baja, plus punya teknik bawa bola yang rapi buat ukuran back. Kalau lo lihat highlightnya, dia bukan tipe back yang cuma tebas bola ke tribun, dia bisa ngeluarin umpan-umpan cerdas buat mulai serangan. Sebenarnya The Blues udah kepincut dari awal bursa. Waktu itu kabarnya mereka udah ngelis Hincapié di radar. Tapi Leverkusen masih kekeh nggak mau lepas. Apalagi Newcastle United juga sempat coba nyolek. Situasi mulai berubah belakangan ini karena klub Jerman itu lagi deket banget sama deal buat Loic Bade dari Sevilla. Kalau transfer Bade jadi, pintu keluar buat Hincapié bisa kebuka lebar. Masalahnya, Chelsea sempat rekrut Jorel Hato, bek muda yang profilnya lumayan mirip Hincapié. Awalnya mereka mungkin ngerasa udah cukup di posisi itu, tapi cedera Colwill bikin rencana awal kacau balau. Maresca sekarang mau punya pelapis sekaligus kompetitor sehat di lini belakang dan kalau bisa dapat pemain yang udah kenyang pengalaman Bundesliga. Kenapa enggak? Ada beberapa alasan kenapa Hincapié cocok banget buat skema Maresca. Mau ditaruh di tengah, gas. Mau jadi bek kiri, aman. Bahkan buat transisi formasi dari 4 bek ke 3 bek, dia masih bisa nyetel. Leverkusen lagi on fire di Jerman, dan Hincapié udah ngalamin tekanan main di puncak klasemen. Dia juga udah kenyang main di kompetisi Eropa. Dia bukan tipe bek jadul yang cuma jago tackle. Dia paham build up play dari belakang, dan bisa bantu ngepres tinggi. Menariknya, Hincapié bukan satu-satunya nama di list Chelsea. Maresca juga sempat kepo sama Ronald Araujo dari Barcelona. Tapi sayangnya, peluang itu tipis banget gara-gara Barca lagi kehilangan Inigo Martinez. Jadi secara realistis, Hincapié jauh lebih mungkin. Kalau deal ini jadi, Maresca bakal punya rotasi yang cakep. Hato, Marc Cucurella, dan Hincapié buat sektor kiri. Plus opsi tengah yang solid. Bayangin aja, lo punya kombinasi pemain muda berbakat sama pemain yang udah terbiasa main di level top. Itu bakal jadi pondasi pertahanan yang sulit ditembus. Teman-teman, jika ngomongin transfer ini, nilai yang disiapin Chelsea setara nominal, yang bisa bikin lo beli pulau pribadi di Karibia. Leverkusen pasti nggak akan gampang luluh, apalagi mereka lagi di jalur sukses. Tapi kalau tawaran Chelsea cukup menggoda iman, deal ini bisa kebuka sebelum bursa nutup. Buat Chelsea, ini bukan sekadar cari pelapis Colwill. Ini soal ngirim pesan ke Premier League kalau mereka nggak main-main buat musim ini. Maresca pengen timnya punya kedalaman skuad yang bisa bersaing di semua ajang. Premier League, piala domestik, bahkan Eropa.
Kalau Hincapie beneran mendarat di Stamford Bridge, fans The Blues bisa berharap lihat lini belakang yang lebih solid, lebih fleksibel dan siap tempur. Dan buat Hincapie sendiri ini bisa jadi lompatan besar dari Bundesliga yang ketat ke Premier League yang brutal dan penuh sorotan. Transfer saga ini belum kelar teman-teman, tapi satu hal yang jelas, drama Hincapie ke Chelsea udah jadi salah satu cerita paling hot di bursa kali ini. Tinggal tunggu apakah akhirnya dia bakal pamer jersey biru di depan fans Stamford Bridge atau malah bertahan di Jerman sambil ngeraih gelar lagi bareng Alonso. Sekarang pertanyaannya, kenapa Chelsea ngotot banget? Jawabannya simple, Premier League itu maraton bukan sprint. Satu musim bisa bikin fisik pemain rontok, dan kalau lu nggak punya kedalaman squad yang solid, lu bakal ketinggalan. Maresca ngerti banget kalau musim ini bukan cuma soal punya starting 11 yang bagus, tapi juga soal punya pemain pelapis yang bisa main di level yang sama. Hincapie, dengan pengalaman di Bundesliga dan Eropa, punya semua kriteria yang dibutuhin. Kalau transfer ini kelar, Maresca bakal punya rotasi yang memanjakan. Hincapie, Jorel Hato, Mark, Cucurella di sisi kiri, plus opsi tengah yang solid buat formasi ganda. Fleksibilitas ini bisa jadi senjata rahasia Chelsea buat menghadapi jadwal padat. Soal nominal transfer, ini bukan angka yang bisa lo temuin di katalog mobil bekas. Nilainya gede, dan jelas ini bakal jadi ujian buat tekad Leverkusen. Klub Jerman itu sekarang lagi di jalur sukses, dan ngelepas pemain inti bukan keputusan yang gampang. Tapi tawaran Chelsea bisa aja jadi godaan maut yang bikin mereka mikir dua kali. Menariknya, bukan cuma fans Chelsea yang percaya sama proyek ini. Robbie Fowler, legenda Liverpool sekaligus ex-striker timnas Inggris, juga angkat suara soal kondisi The Blues. Menurut Fowler, Chelsea musim lalu sebenarnya udah jadi tim yang solid. Dia menilai mereka punya kumpulan pemain muda yang berbakat, plus beberapa bintang yang udah terbukti kualitasnya. Meskipun musim kemarin naik turun, mereka punya momen puncak yang manis, termasuk mengangkat trofi Piala Dunia antar klub. Fowler merasa pencapaian itu seharusnya jadi suntikan kepercayaan diri buat seluruh tim. Dengan modal itu, Chelsea bisa masuk musim baru dengan mental yang lebih siap dan ritme yang lebih konsisten. Kalau mereka bisa mempertahankan momentum, peluang meraih kemenangan demi kemenangan bakal terbuka lebar. Buat Fowler, Chelsea ini bukan tim yang perlu dibangun dari nol. Fondasinya udah ada, tinggal dipoles, dikasih tambahan amunisi di posisi yang tepat, dan transfer Hincapie bisa jadi salah satu polesan itu. Sekarang tinggal tunggu apakah Chelsea benar-benar bisa merampungkan kesepakatan ini sebelum bursa ditutup. Kalau Hincapie resmi mendarat di London, itu bukan cuma kabar baik buat fans The Blues, tapi juga peringatan buat semua pesaing di Premier League. Chelsea serius mau balik ke papan atas. Dan buat lo yang ngikutin drama transfer ini dari awal, siap-siap aja lihat babak terakhirnya. Apakah kita bakal lihat Hincapie berpose sambil megang jersey biru di Stamford Bridge? Atau saga ini cuma jadi cerita nyaris terjadi yang bakal diceritain fans di masa depan? Sekarang waktunya kita gas, dukung, dan pantau terus teman-teman. Transfer kayak gini mah bukan cuma soal beli pemain, ini soal ngebentuk masa depan klub. Kalau lo fans The Blues sejati, jangan cuma nonton, ramaikan obrolannya, kasih dukungan, dan bikin dunia tahu kalau Chelsea nggak pernah kehabisan ambisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.